Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya dan dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi bersama saya ya, dan di sini saya akan mencoba mengulas berbagai macam informasi berkaitan dengan Pi Network yang terbaru, terutama menjelang fase open mainnet atau fase PD yang pertama ya. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, di sini informasi di sini langsung yang pertama dikutip daripada Pi Network Crypto Investigator ya. Ini hanya sebagai bentuk informasi untuk rekan-rekan yang masih menantikan daripada project Pi Network ya. Nah, di sini disebutkan melalui Crypto Investigator, hackathon selesai, kemudian persiapan mainnet akan segera dimulai ya, at Picor Team dan juga at Cozy. Mengingat di sini untuk event hackathon sudah ending atau sudah selesai ya, kemudian akan ada persiapan ke dalam mainnet berikutnya atau ke open mainnet. Nah, di sini kita bisa melihat dalam foto screenshot yang ada di sini ya rekan-rekan. Nah, di sini diperlihatkan, nah untuk build a web app 4 million of user ya. Kemudian di sini juga disebutkan untuk event hackathon sudah berakhir tanggal 6 Maret kemarin. Kemudian di sini juga dikomentari oleh Pitonili ya. Nah, di sini juga dikomentari seperti berikut ini ya. Jumlah total akun KYC yang disetujui. Nah, di sini ada sekitar 3,5 juta per hari ini ya. Kemudian jumlah total dompet yang telah dipindahkan ke dalam mainnet. Nah, di sini ada sekitar 2,3 juta dompet ya. Artinya di sini dari total rekan-rekan yang sudah lolos KYC ya, dan di sini yang sudah mendapatkan saldo dalam mainnet ini hanya ada sekitar 2,3 juta akun. Kemudian sisanya yang 1,2 juta ya, ini masih dalam persetujuan atau dalam masa menunggu ya untuk dimigrasikan ke dalam saldo mainnet. Termasuk saya ya sebagai admin di sini, saya juga masih belum dimigrasikan koin Pi-nya ke dalam mainnet dan masih menunggu ya. Kemudian di sini total Pi yang sudah dimigrasikan ke mainnet. Nah, di sini ada sekitar 1,7 miliar koin ya rekan-rekan. Nah, di sini kalau kita lihat ini masih dalam jumlah yang terlalu sedikit ya, hanya 1,7 miliar saldo yang ada di mainnet ya dari 2 juta rekan-rekan semuanya yang sudah lolos KYC ya. Kemudian di sini kalau kita lihat dari total supply dan juga dari supply yang bisa ditambang atau dimining, yaitu ada 80 juta ya atau 80 miliar. Kemudian di sini hanya ada 1,7 yang baru masuk ke mainnet. Kemudian di sini ada total yang dikunci atau untuk yang di lock up ya, lock up. Nah, di sini untuk yang lock up ada sekitar 1,2 miliar koin ya rekan-rekan. Nah, kemudian total Pi yang tersedia di sini ada sekitar 429 juta koin ya. Nah, jadi di sini adalah saldo dalam available balance ya. Ini sangat mantap sekali. Kemudian kita tinggal menantikan saja pergerakan demi pergerakan berikutnya. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar di sini ya, bagaimana dengan KYC-nya bos bro. Nah, tentu saja di sini banyak sekali rekan-rekan kita yang masih menantikan KYC ya. Dari sekitar 3,5 juta itu hanya sekitar 10% saja. Tentu di sini yang 90% masih belum mendapatkan KYC. Kemudian untuk informasinya ya, beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas dan saya ulas untuk masalah KYC itu akan digebut setelah tanggal 14 Maret ya, menurut penuturan daripada Dr. Cheng Diovan ya dalam semacam sesi video yang pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Kemudian di sini untuk para validator aktif juga dikabarkan banyak sekali menerima validasi ya dalam waktu beberapa hari ini. Banyak sekali rekan-rekan yang menjadi validator itu memvalidasi setidaknya ada 20 akun yang divalidasi. Kemudian ketika ada semacam 500.000 validator aktif, itu bisa sangat cepat sekali ya untuk kita bisa melakukan validator atau melakukan validasi untuk yang KYC ya. Nah, ini sangat cepat sekali rekan-rekan. Ini memang tergantung dengan validator manusia ya untuk kecepatan daripada validasi atau kecepatan daripada KYC. Kemudian di sini juga disebutkan sekali lagi ya untuk Crypto Investigator ini merupakan salah satu kalau bisa dikatakan dia semacam moderator ya rekan-rekan. Nah, di sini mengucapkan selamat siang kepada para pionir global ya. Kami terus mendorong kemajuan proyek dan menunggu dengan sabar kabar baik. Nah, di sini untuk orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mumpuni atau bisa dikatakan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Project Pi atau Nicholas ya. Di sini juga masih menantikan informasi lebih lanjut dan masih terus bersabar untuk menunggu informasi yang
lebih signifikan, lebih positif ya. Terutama di sini kita akan menantikan daripada fase open mainnet saja ya, dan akan memasuki hari Pi yang pertama. Kemudian di sini Crypto Investigator ya rekan-rekan, dan di sini juga meretweet atau juga ikut mengomentari postingan dari Pi News Media 2 hari yang lalu ya. Kita bisa mengecek informasi yang disampaikan oleh Pi News Media ya. Di antaranya di sini untuk pihak hackathon, nah di sini sudah berakhir ya. Kemudian apa pendapat Anda tentang kuartal pertama hackathon yang diselenggarakan oleh Core Team ya pada tahun 2023 ini? Tentu saja di sini banyak sekali para pionir yang menantikan untuk segera memasuki fase open mainnet ya. Nah di sini ada yang berkomentar ya, open mainnet adalah suatu keharusan pada hari ini karena setiap pengembang membutuhkan dana untuk mengembangkan proyek mereka, dan melalui mainnet mereka memiliki dana yang cukup untuk berkembang dan mereka dapat lebih mengembangkan ekosistem Pi. Jadi Core Team harus memikirkan hal ini dan meluncurkan open mainnet. Ini merupakan salah satu pendapat dari Saini Sahab ya. Nah kalau kita lihat dan kalau kita amati, memang banyak sekali para pionir dari seluruh dunia yang ingin segera menyaksikan open mainnet ya, dan ingin menyaksikan sesuatu yang kata daripada Dr. Nicholas belum pernah Anda lihat sebelumnya ya. Tentu saja di sini membuat rasa penasaran publik ya. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar ya secara individu atau secara pribadi ya. Nah di sini pastinya para pakar sedang menciptakan untuk menunjang proyek Pi Network menuju revolusi keuangan dunia. Nah ini sangat mantap sekali yang berkomentar ya. Artinya di sini mungkin rekan-rekan kebanyakan itu masih sabar, setia dan menunggu ya. Ketika rekan-rekan mengetahui proyeknya semacam apa, tentu saja rekan-rekan akan memahaminya ya, dan tidak terlalu memaksakan untuk segera open mainnet. Nah ini memang proyek ini bergantung dari pemilik proyek ya, atau core team, kurang lebih seperti itu. Kita hanya sebagai pengguna atau sebagai pionir atau pengikut, tentu saja kita harus mengikuti saja ya informasi demi informasi, terutama yang dari pihak core timnya. Kemudian di sini juga disebutkan lagi ya dari pihak Crypto Investigator, di sini meretweet postingan Victor Nguyen ini 2 hari yang lalu, yaitu sebagai berikut ini ya. Apa yang saya lakukan untuk Pi? Bangun proyek hebat dan kirimkan ke babak final di hackathon ya. Jadi di sini rekan-rekan itu yang memiliki semacam keahlian dan ingin membangun daripada aplikasi ekologi ya dalam Pi Brainstorm, tentu saja rekan-rekan bisa bergabung dalam event hackathon kemarin ya. Dan di sini juga disebutkan untuk yang dari, kalau kita lihat di sini dari negara Filipina ya, kalau kita lihat, atau dari negara Vietnam, Nguyen. Nah di sini juga memiliki project ya dalam Pi Brainstorm dengan nama EZ Invoice seperti berikut ini. Kemudian di sini ada keterangan ya, tutorialnya tentang project daripada yang dimiliki oleh saudara Nguyen, dan di sini sangat mantap sekali, disukai 14.000 ya. Kemudian di sini ada yang bertanya, is this your project? Apakah ini project Anda? Yes, ini adalah project saya. Nah ini sangat mantap, good job ya rekan-rekan, amazing ya. Nah tentu saja di sini sangat mantap sekali, pionir juga bisa terlibat ya untuk membuat aplikasi ekologi ya. Kemudian di sini saya rasa informasi yang paling mantap ya rekan-rekan, yaitu adalah daripada Crypto Investigator juga meretweet postingan Cozy ya. Cozy sudah memiliki centang warna biru. Nah kemudian di sini kita coba melihat postingan dari Cozy ya. Nah berita terbaru Pi Network yang terjadi minggu ini termasuk penurunan tingkat penambangan, kemudian ada panduan merek dagang, siaran TV jaringan Pi di Korea Selatan dan lain-lain. Artinya di sini proyek Pi Network sangat mendunia dan sangat mantap sekali ya, pergerakannya itu kelas berat, kelas dunia ya, dan bahkan disiarkan langsung oleh jaringan TV di Korea Selatan ya. Kemudian juga ada panduan merek dagang. Nah kemudian di sini juga disebutkan sesi AMA singkat, banyak pertanyaan terjawab. Untuk sesi AMA di sini memang semacam event daripada pengenalan publik ya rekan-rekan, atau sesi wawancara ya. Nah kemudian di sini juga ada retweet lagi ya daripada Pi News Media. Nanti rekan-rekan juga bisa bergabung di sini. Kemudian di sini Cozy juga menyebutkan lagi ya, kita bisa cek and recheck informasi yang disampaikan oleh Cozy. Nah di sini area 314 sekarang dibuka, tetap up to date dengan kejadian jaringan Pi dan jadilah bagian dari komunitas dengan orang-orang lain yang berpikiran sama, yang memiliki minat yang sama Pi Network, dan banyak di dalamnya, banyak barang di dalamnya ya. Kami bahkan memiliki meja bantuan. Nah artinya di sini untuk Cozy ya, Cozy ini apakah salah satu moderator ya rekan-rekan. Nah ini sangat mantap sekali tentunya, dan juga bersama dengan Crypto Investigator.
Koji selalu di retweet atau selalu disebut ya oleh Crypto Investigator dan juga Corping ya. Nah, kemudian di sini memberitakan informasi yang sangat mantap ya, area 314 dibuka. Ini memang berkaitan dengan hari Pi yang pertama. Nah, ini memang layak dinantikan untuk Project Pi Network ya, informasi demi informasi berikutnya. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan ya mengenai project dan perkembangan Pi Network sampai saat ini? Silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya sebagai bentuk informasi imunitas ya kepada para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih.